هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق ونودع الجنة بإذن كلمة تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Jalan Utama, rekan-rekan jabat struktur fungsional serta seluruh jamaah Baitur Rahmat yang berbahagia serta adik-adik mahasiswa yang sedang ikut latihan di PTN Polisi Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan masalah rumah anak. Sebelumnya saya mewakili keluarga besar dari Bapak Agus Naim Romadhur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah ikut takziah dan mengantarkan ke makam Romadhur, dan juga pada pagi hari ini telah tahlil mendoakan arwah almarhum. Semoga doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang mendoakan mudah-mudahan kita mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah. Bapak sekalian, orang yang paling berbahagia dan orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat akan kematian. Kenapa? Karena orang yang selalu mengingat kematian itu dia tidak terlalu banyak memiliki angan-angan keduniaan yang begitu muluk-muluk, ya. Karena dia akan tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan selalu memikirkan akhirat dan selalu dalam setiap langkahnya diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an hadis yang terkait dengan kematian agar kita memahami dan selalu ingat tentang suatu kematian. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang disebutkan adalah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 34. Silakan dibuka Al-Qurannya, dibaca di sana. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Selanjutnya, Afaim Ittaqul Khalidu, yang artinya adalah kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tadi ayat 34 Anbiya ini dijelaskan bahwa Allah tidak menjadikan manusia itu ada yang kekal abadi. Semua pasti akan mati. Jadi kalau mati pasti tidak akan kekal. Dan ini Allah menciptakan sejak Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kekal abadi. Artinya semua manusia pasti akan merasakan kematian. Dan ini juga dijelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya.
dan hanya kepada kamilah kami dikembalikan. Ini di Al-Quran berapa? Al-Anbiya ayat 35. Jadi ayat seterusnya tadi. Jadi Allah berfirman bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Jadi semua yang memiliki nyawa itu pasti akan merasakan mati, baik manusia maupun sekalipun hewan. Ya. Nah, untuk manusia diuji dengan keburukan dan kebaikan. Bapak Ibu pasti semuanya akan mengalami, ya, mengalami hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Apapun yang kecil, yang sedang maupun yang berat, ya, Bapak Ibu diberikan kenikmatan, tapi juga diberikan hal-hal yang tidak baik. Termasuk di dalamnya adalah kematian. Mungkin yang mati adalah orang tua kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Mungkin juga suami kita atau istri atau anak, ya, atau saudara-saudara yang lain, kakak, adik dan sebagainya. Jadi ini semuanya adalah sebagai cobaan, dan itu semua pasti akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang berikutnya Bapak Ibu diterangkan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Silakan dibuka Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya apa? Menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, wah ini ada kematian, pasti nanti suatu saat saya akan mati, maka Bapak Ibu sudah sewajarnya setelah itu mengerjakan ibadah lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kalau sudah habis takziah, habis melayat, habis ke kubur orang tua kita, dan kita kembali tidak lebih baik amal kita, bahkan kita mau melakukan hal yang tidak baik, melanggar aturan agama, ya, harusnya menjadi lebih baik harusnya, ya, karena kita mengingat bahwa kita akan mati seperti yang telah kita antar ke kuburan, seperti yang telah kita datang ke makamnya mendoakan. Jadi merasa bahwa nanti kan seperti itu. Coba Bapak Ibu pegang itu tangannya, kakinya, itu di dalamnya itu ada tulang belulang, ya. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan bahwa tubuh Bapak Ibu ini sesungguhnya adalah di dalamnya ada tengkorak, ya, ada tulang belulang, dan nanti kita akan mati juga akan menjadi tengkorak, ya, tulang belulang kita yang berbesar dan akhirnya akan hancur. Makanya Bapak Ibu, kita mari tingkatkan amal ibadah kita sekuat kemampuan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, Allah berfirman, wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat menundukkannya pada sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi, Bapak Ibu, tiap-tiap umat, ya, kita masing-masing, kita ini sudah memiliki waktu yang ditentukan oleh Allah, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Dan kalau sudah datang, maka tidak dapat dihubungkan sesaat pun dan juga tidak dapat diajukan. Kemarin ketika kakak dan saya keempat itu kecelakaan, kemudian saya dikabari dan saya datang ke sana malam hari dan saya melihat hasil CT scan kepalanya dan saya konsultasikan ke dokter. Ternyata
sudah marah ya. Tapi sebagai manusia kita harus ikhtiar, berusaha keras untuk menyelamatkannya. Dan kami sudah berusaha untuk menghubungi rumah sakit di mana rumah sakit Islam Sultan Agung untuk siapkan ICU dan operasi. Tapi harus dipasang untuk nafasnya, tapi tidak bisa, dan pendarahannya terus-menerus sehingga akhirnya untuk kesadarannya. Dan memang ini sesuai dengan ayat ini. Jadi saya sudah menyampaikan kepada anak-anaknya supaya didampingi, supaya yakin terus dengan kalimah la ilaha illallah terus-menerus. Dan anak saya itu mendampingi, dan saya juga sempat ikut juga untuk mentakin dengan kalimah la ilaha illallah terus-menerus. Karena kami menyadari bahwa sudah cukup berat dan harapannya hanya kesadarannya sudah turun sampai 5% terus lemas ya. Nah ini membuktikan bahwa ayat ini benar. Kalau sudah ajalnya itu datang, maka tidak dapat diajukan dan diunturkan ya. Dan ini harus sadari Bapak Ibu, kita semuanya punya waktu masing-masing dan kita tidak tahu ya. Mungkin Bapak Ibu saya duluan ya yang melayat Bapak Ibu ya kan? Betul nggak? Atau nggak mau Bapak Ibu? Oke, balik ya kan? Atau Bapak Ibu duluan yang saya layak ya? Sama aja ya. Bapak kapan kok saya terus aja ya, karena yang ceramah saya makanya ya dibolak-balik tetap menang ya Pak, menjawab pertama. Tapi itu benar Bapak Ibu ya. Jadi jangan dianggap enteng ya, jangan lupa diingat terus bahwa sebab waktu datang. Jangan merasa begini, wah saya masih muda, yang mati kan yang tua-tua. Oh bukan, ada yang lahir terus mati karena memang ajalnya sudah tiba. Ada yang dewasa mati, ada yang sakit ya sudah cuci darah yang tadinya sebulan sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama seminggu 2 kali, tapi juga tidak mati-mati. Ada yang vonis dokter mati ya. Ada ipar saya itu yang nomor sekian itu kecelakaan juga, akhirnya gagal otak dan diberikan waktu oleh dokter, Pak ini sekian jam sudah mati. Akhirnya orang tuanya balik menyiapkan kuburan, sudah dipesan tenda segala macam. Ternyata waktunya sekian jam itu lewat. Wah ini besok Pak lewat juga. Akhirnya sampai 1 bulan di ICU masih hidup, sampai 3 bulan masih hidup, dan akhirnya malah sehat. Jadi memang itu belum ajalnya. Jadi ya ini namanya ikhtiar ya, namanya manusia ikhtiar, usaha, tetapi ternyata tidak mati. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa kita masih sehat terus kita tidak akan mati. Sama kayak kakak tadi itu, dia sehat juga, dia sedang bekerja ya, begitu mau kembali dari bekerja ternyata kecelakaan dan akhirnya meninggal. Mudah-mudahan mati dalam keadaan mati syahid. Allahumma amin. Karena dia sedang melaksanakan ibadah ya, ibadah. Kemudian Bapak Ibu, Allah juga berfirman di Al-Baqarah ayat 155, dan ini pernah kita bahas. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, maksudnya kematian dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah memberikan cobaan tidak hanya kematian, tetapi juga rasa takut. Ya Bapak Ibu mungkin ada rasa takut, waduh kok saya sakit begini, jangan-jangan saya mati. Atau kena ada petir, waduh jangan-jangan kena petir. Ada gempa, waduh takut ya. Kemudian lapar, orang yang tidak bisa makan, minum, tidak memiliki uang, lapar ya, kelaparan. Kemudian kekurangan harta,
Nah ini mungkin di antara kita juga ada, ya mungkin gajinya pas-pasan, begitu pas-pasan SK-nya dimasukkan kemana? Ya, serta kemudian berat ke DPR lagi, ke koperasi lagi, ya kan? Ada apa ada? Banyak, ya. Masuk saya. Nah ini diuji itu, ya. Kemudian buah-buahan untuk demikian, artinya makanan, ya. Dan itu semuanya kita harus bersabar, ya, ikhtiar pasti diberikan kelonggaran dan jalan keluar. Kemudian Bapak Ibu, di surat Al-Imran ayat 169 Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun." Ini bagi orang yang meninggal karena menjadi syuhada. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ini Quran surat Al-Imran 169. Makanya Bapak Ibu, ketika tergolong mati syahid, maka itu sesungguhnya dia hidup di sisi Allah dan itu mendapat rezeki. Ya, makanya Bapak Ibu jangan khawatir ketika berangkat kerja acara doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kalau misalnya kita harus acara tiba mendapatkan masuk nanti belum syuhada. Dan itu sebenarnya tidak mati di sisi Allah, tapi hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam ayat Al-Imran ayat 145, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idzanillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin." Sesungguhnya yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Al-Imran ayat 145. Jadi Allah berfirman bahwa tidak akan mati seseorang itu melainkan izin Allah. Jadi kalau sudah Allah menghendaki mati, ya mati, ya. Dan itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Makanya ada orang yang pernah ditembak sekian kali, dibuang ke jurang, dikira sudah mati, ternyata dia ditemukan dalam keadaan masih hidup lagi. Masih hidup, padahal dia sudah hebat dibuang. Nah itu seperti yang berbeda film itu, ya. Karena itu memang belum waktunya, ya. Dan Allah di sini berfirman, Bapak Ibu, ketika kita hidup ini menghendaki pahala dunia, maka Allah berikan. Jadi kalau Bapak Ibu hidup ini mengejar hanya untuk dunia ini saja, sekuat tenaga untuk bekerja hidupnya, tidak untuk akhirat, ya diberikan. Makanya ada orang tua, dia tidak ibadah, tetapi kok dia kaya raya. Ya memang dalilnya begitu, Allah berikan, tapi nanti di akhirat tidak diberikan, ya, alias masuk neraka. Tetapi kalau Bapak Ibu menghendaki akhirat, maka Bapak Ibu akan diberikan dunia juga akhirat. Maka pilihlah Bapak Ibu niat untuk akhirat, karena pasti Allah berikan di dunia juga di akhirat. Nah ini berarti kita orang-orang yang bersyukur. Nah kemudian dalam Quran surat Al-An'am ayat 93, "Wa man aqlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah
walau taro idh dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ini Quran Surat Al-An'am ayat 93. Jadi Bapak Ibu, bagi orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang berdusta, yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang tidak beriman, maka dia akan menghadapi sakaratul maut dengan berat dan dipukul dia oleh malaikat dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Maka naudzubillah, jangan sampai Bapak Ibu termasuk golongan orang yang zalim seperti ini, dan akan sangat berat sekali ya merenggangkan nyawanya itu. Naudzubillah, dan kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita mendapatkan siksa yang sangat hina ya, karena selalu mengatakan Allah yang tidak benar, dan kita menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Sudah tahu dalilnya, sudah tahu aturannya, tetapi masih dilanggar. Sudah tahu dalilnya, tetapi kita cuek saja, tidak mau melaksanakan. Nah ini jangan sampai terjadi kepada kita semua. Nah Bapak sekalian, dalam surat Al-Qiyamah juga dijelaskan, kalla idza balagatit taraqiya wa qila marraqiu wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa semuanya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan, dan pada Tuhanlah pada hari itu kamu di Allah. Bapak Ibu, di ayat ini ya dijelaskan bahwa apabila nafas sudah sampai kerongkongan, maka tidak ada yang dapat menyembuhkan, dan itulah memang waktu perpisahan, dan itu semua akan kembali kepada Allah. Maka Bapak Ibu, ketika sudah di kerongkongan itu, orang kafir yang ingin bersyahadat itu sudah tidak bisa lagi ya, sebagaimana Fir'aun ketika dia sudah masuk ke dalam lautan yang dibelah oleh Nabi Musa, kemudian tenggelam, maka dia baru ketika nafasnya sudah sampai kerongkongan, baru dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa, maka itu tidak diterima ya iman. Makanya mari kita jaga keimanan kita. Kemudian Bapak dalam An-Nahl 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, selamatan bagi kamu sendiri. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nanti akan disambut assalamualaikum, ya, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, karena sebab apa-apa telah kamu kerjakan di dunia. Kemudian ada yang lain lagi, qul innamal mautul ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu ucapkan. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan meskipun kita lari dari kematian, misalnya kita masuk dalam suatu rumah yang terbuat dari besi baja tertutup, wah, seolah malaikat tidak bisa masuk, atau siapapun yang akan membunuh kita tidak bisa masuk. Tapi kalau kematian sudah datang, maka kematian yang akan menjemput kita, tidak bisa kita menghindar lagi. Ya, dan Allah itu maha mengetahui yang baik dan yang nyata. Kita tidak melihat malaikat itu seperti apa, datangnya kapan. Ya, mungkin malaikat sudah ada di antara kita ini, kaki kita. Tinggal Bapak Ibu memilih malaikat yang mana. Memilih malaikat sakratul maut, ada yang memilih? Enggak mau, ya, enggak ada yang memilih. Ini masih panjang semua, ya. Tapi sesuai dari ini, meskipun kita tidak mau mati, ingin memperpanjang, dalilnya itu sudah jelas, kematian yang akan menemui kita. Makanya Bapak Ibu, kita harus selalu siap. Dan ini tentu mengingatkan diri saya, ya, utamanya untuk saya, supaya saya juga harus terus berhati-hati. Kemudian Bapak Ibu, di ayat ini yang saya catat yang terakhir dalam Al-Munafiqun ayat 11. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menerangkan tentang kematian. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham. Dan selanjutnya kita coba bahas sedikit hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i. Ini sama menjelaskan. Wa qala alaihi salam, idza mata ibnu adam al-qata'a amaluhu ila min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yarfa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Abu Hurairah anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ini hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i sama. Jadi Bapak Ibu, yang terputus, ya, kecuali semua amal terputus kecuali 3 hal, sedekah jariyah. Maka Bapak Ibu, mari kita berupaya untuk bisa sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang kita keluarkan dari rezeki kita yang halal, kemudian dimanfaatkan terus-menerus. Walaupun kita sudah mati, maka tidak akan putus amalannya. Contoh misalnya Bapak Ibu, musola ini akan kita renovasi, insya Allah. Ketika nanti renovasi, silahkan Bapak Ibu untuk bersedekah. Dan ketika musola ini akan dipakai terus-menerus, maka insya Allah, meskipun Bapak Ibu menyumbangkan 1 titik pasir, ya, atau 1 buah bata, atau 1 sak semen, atau sebatang besi, maka selama itu dipakai, insya Allah di sedekah jariyah Bapak Ibu sekalian tidak akan terputus, ya. Ataupun mungkin di kampung Bapak Ibu sekalian ada membuat masjid, musola, jalan raya dan sebagainya, ya silakan, ya, Bapak Ibu sedekah. Kemudian yang berikutnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu
ilmu yang sesuai dengan Quran dan hadis, yang hak, yang benar. Kemudian Bapak Ibu pahami, yang setelah pelajari, kemudian Bapak Ibu teruskan kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada saudaranya, tetangga, ke masyarakat, sehingga itu dilaksanakan, diamalkan terus-menerus. Dan nanti juga akan diteruskan lagi. Dan itu selama ilmu itu dimanfaatkan, diamalkan dengan benar, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahala. Terus-menerus tidak akan berhenti. Ya, itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu, kita ini semuanya adalah apa? Anak Bapak. Kita semua ini anak semua, anak dari Bapak Ibu kita. Meskipun kita ini juga menjadi orang tua dari anak-anak kita. Nah, jangan lupa bahwa Bapak Ibu sebagai anak berkewajiban mendoakan orang tua Bapak Ibu sekalian, meskipun belum meninggal, apalagi yang sudah meninggal, maka doakan terus. Buktikan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang soleh. Doanya adalah apa? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amal shalih wa aslih fi dhurriyyati wa atubu ilaika wa inni minal muslimin. Itu sudah kita sampaikan ketika kita umur 40 tahun, maka doanya itu, ya. Atau sebelum 40 juga silahkan doa itu. Jadi Bapak Ibu harus selalu ingat ya 3 hal tadi itu. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa qala alaihi salatu wassalam, unfid dunya ka'annaka ghaniyun aw 'abiri sabil wa qad nafsaka min ahli kubur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jadilah di dunia seperti kamu mengembara ataulah berjuang di jalan Allah, dan anggaplah dirimu termasuk dari ahli kubur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini hadis-hadis perawi ini meriwayatkan sama. Jadi jadilah di dunia seperti kamu mengembara. Bapak Ibu, orang mengembara, ya, mengembara dan berjuang di jalan Allah, atau berjuang di jalan Allah. Jadi orang, misalnya kita mengembara di mana begitu, ya, artinya kita harus berjuang niat karena Allah. Dan kita diminta untuk menganggap bahwa dirimu termasuk ahli kubur. Artinya Bapak Ibu harus selalu ingat bahwa kita akan selalu menghadapi mati dimanapun. Oleh karena itu selalu kita ketika mengembara, berjuang, melaksanakan tugas, kerja dimanapun, itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika mati kita mati syahid. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, Bapak alaihi salatu wassalam, idza matal maitu taqulul malaikat ma qaddama wa yaqulun nas ma qallafa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, apa yang telah lalu atau apa yang telah kerjakan, amal apa. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, yaitu warisan. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mati maka malaikat akan menanyakan pada kita apa-apa yang telah kita lakukan. Maka jangan lupa selalu melakukan sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam. Paling tidak itu Bapak Ibu, ya. Kalau yang belum bisa melaksanakan dengan baik, mari kita berubah. Yang merasa banyak dosanya, mari kita tobat. Mumpung ada waktu. Setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa sholat sunnah 2 rakaat, tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Bisa Bapak Ibu ya dibaca itu doanya ya. Nah kemudian kemarin kita juga sudah menyampaikan doa apa? Saidul istighfar. Apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apa? Saidul istighfar gimana? Kemarin? Ada ingat? Coba dibuka, Pak. Saidul istighfar kemarin. Coba dibuka supaya ingat lagi. Allah apa? Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa wa'daka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bi ni'matika alayya wa aqul faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca Bapak Ibu ya ketika kita bertobat ya supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Terus dibaca terus ya. Kemudian di bulan Rajab kemarin selain Saidul Istighfar juga kita bikin apa? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Terus Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Boleh diteruskan Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya. Dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sudah pada mengamalkan ya. Kalau Bapak Ibu hadir di sini mendengarkan tapi tidak diamalkan itu sayang sekali ya. Sayang sekali. Bapak Ibu kalau tidak mengerti silakan tanya, silakan di WA ya. Kalau enggak dibuka di grup, biasanya saya share ya. Atau cari di Google sendiri ya, banyak sekali seperti apa yang telah kita sampaikan tadi itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Ya, yang belum sholat sunnah silakan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib sudah diberitahu. Kemudian sholat tahajud, malam hari, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih ya, sholat sunnah taubat, mungkin sholat witir. Pagi hari seperti sholat apa? Sholat duha. Ya silakan dikerjakan semuanya ya sekuat tenaga Bapak Ibu sekalian. Kalau bangun malam jangan hanya ke toilet aja, jangan hanya ke kamar mandi terus balik ke tempat tidur ngapain? Narik kerudung lagi, ya toh? Jangan. Selama itu bangun langsung sholat malam, ya. Zikir, baca Quran, tidur lagi apa? Makan subuh bangun lagi. Ya bisa Bapak Ibu? Insyaallah. Insyaallah. Ada gimana? Mahasiswi gimana? Insyaallah. Kayaknya sudah melakukan semuanya ya. Iya, insyaallah. Masuk dalam niat aja ya. Laksanaannya dulu. Ya. Harus dilaksanakan ya. Demikian sekalian. Hari ini agak panjang. Tadi setelah kita baca Al-Quran, kemudian tahlil, dan akhirnya kita akhiri dengan hikmah tentang kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat hikmahnya. Amin. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.